Setelah mendownload file di pajak.go.id, masuk ke folder file yang telah kita download. Lalu diekstrak bagian installer dan patch update-nya. Langkah pertama adalah menginstal ISPT PPH Badan. Buka folder installer, pilih setup badan rupiah, lalu ikuti proses penginstalannya. Selesai menginstal program ISPT, masuk ke file patch update. Patch update berguna untuk mengupdate ISPT kita menjadi updatean versi terakhir. Setelah melakukan update pada program ISPT kita, masuk ke local disk C, pilih program files, cari program file DJP, pilih ISPT 1771, database, lalu copy database kosong yang terdapat dalam folder database ke dalam data D kita. Untuk memudahkan pencarian database, buat new folder dan beri nama folder tersebut sesuai nama Anda. Copy database tersebut ke dalam folder yang telah Anda buat. Setelah mengopi database kosong, masuk ke Start Program, pilih ODBC. ODBC dilakukan untuk data source administrator database kita supaya kita dapat memproses ISPT dengan baik. Setelah masuk, pilih sistem DSN, pilih Add, lalu pilih Microsoft Access Driver dengan format MDB. Masuk ke kolom berikutnya, pilih Database Select, pilih folder D, lalu pilih folder tempat kita mengopi database kosong kita tadi. Beri nama data source name sesuai dengan data perusahaan Anda. Proses selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan terhadap pelaporan laba rugi suatu perusahaan. Terdapat 3 tahap rekonsiliasi fiskal. Yang pertama adalah menghitung penyusutan. Setelah penyusutan, kita hitung kompensasi kerugian, dan langkah terakhir adalah melakukan rekonsiliasi fiskal keseluruhan terhadap laporan laba rugi. Proses pertama telah selesai. Proses kedua adalah pengisian ISPT PPH Badan. Langkah pertama dalam proses ini adalah membuka program ISPT PPH Badan. Setelah dibuka, pilih program database yang telah kita masukkan di ODBC tadi. Dalam kasus ini adalah PT Maritim Persada Mulia. Setelah memilih database,
isi NPWP, WP badan kita. NPWP telah diisi, lengkapi profil wajib pajak badan kita. Halaman profil wajib pajak terdiri dari 2 bagian. Halaman pertama, selesai melakukan pengisian profil wajib pajak, pastikan kembali bahwa profil telah terisi dengan benar. Jika sudah yakin, klik simpan. Masukkan username dan password untuk ISPT. Username-nya adalah administrator dan passwordnya adalah 123. Pengisian profil wajib pajak yang merupakan langkah pertama dalam pengisian SPT PPh Badan telah kita lakukan. Langkah berikutnya adalah pengisian SPT-nya sendiri. Cara pengisiannya dapat kita lakukan di menu SPT PPh. Di dalam menu SPT PPh juga terdapat pilihan-pilihan. Yang pertama, lampiran khusus, lampiran, SPT PPh wajib pajak badan, transkrip kutipan elemen laporan keuangan, dan daftar surat setoran pajak. Kita mulai dari lampiran khusus. Lampiran khusus sendiri terdiri dari banyak lampiran lagi. Yang pertama, daftar cabang utama perusahaan, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, daftar fasilitas penanaman modal, penghitungan kompensasi kerugian fiskal dan kredit pajak luar negeri. Untuk daftar cabang utama perusahaan dan pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa serta daftar fasilitas penanaman modal, kita tinggal memasukkan data dari data yang kita dapat dari perusahaan. Yang akan saya bahas pertama adalah daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Pilih menu lampiran daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Untuk memasukkannya, di bagian atas ada daftar penyusutan untuk aktiva tetap, dan di bagian bawah terdapat daftar amortisasi fiskal bagi barang yang tidak berwujud. Pengisiannya, klik baru, lalu input jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, nama harta, bulan dan tahun perolehan, metode penyusutan komersial, metode penyusutan fiskal, harga perolehan, nilai buku akan otomatis terisi oleh sistem, dan masukkan penyusutan fiskal tahun ini. Setelah itu, kolom catatan tentang harta berisi tentang keterangan jenis harta tersebut. Mari kita mulai. Dalam contoh soal PT Maritim Persada Mulia, terdapat beberapa data aktiva tetap. Mari kita coba memasukkan yang komputer. Jenis harta, harta berwujud. Kelompok harta, kelompok 1.
Jenis usahanya, semua jenis usaha. Nama harta. Karena nama harta belum termaksud dalam jenis harta yang di sini, mari kita membuat baru. Cara buat baru, klik yang di sebelah kanan, lalu masuk baru, dan nama hartanya tulis komputer. Lalu kemudian simpan. Tutup. Di nama harta, pilih komputer. Bulan dan tahun perolehan kita masukkan sesuai dengan di soal, yaitu bulan Desember tahun 2010. Metode penyusutan komersial yang dipilih adalah garis lurus, begitu pula dengan metode penyusutan fiskal. Harga perolehannya kita masukkan sebesar 400 juta rupiah. Bila kita perhatikan, masa perolehan komputer yaitu Desember 2010. Bulan Desember 2010 berarti di tahun 2010 hanya disusutkan 1 Desember. Sedangkan di 2014 tersisa 11 bulan. Oleh karena itu, bagian penyusutan fiskal tahun ini kita masukkan penyusutan fiskal sesuai penghitungan kita, yaitu sebesar 91.666.667 rupiah. Di bagian catatan tentang harta, kita masukkan jenis komputer yang kita miliki, yaitu Lenovo J480. Semua data telah terisi, pilih simpan. Yes. Maka, penyusutan harta tadi akan masuk ke dalam daftar penyusutan fiskal. Kita lakukan hal yang sama terhadap seluruh data aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Setelah selesai menginput semua, kita perhatikan di sebelah kanan bawah tabel daftar penyusutan fiskal. Terdapat jumlah penyusutan komersial. Karena penghitungan komersial berbeda dengan fiskal, maka kita masukkan jumlah penyusutan komersial menurut laporan keuangan komersial hanya pada tahun 2013 saja. Setelah selesai menginput semua penyusutan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan, di bagian kanan bawah tabel daftar penyusutan fiskal, kita masukkan jumlah penyusutan komersial, yaitu penghitungan menurut akuntansi. Kemudian, jika terdapat selisih tersebut akan otomatis masuk ke dalam formulir 1771 lampiran 1 angka 5 huruf I atau angka 6 huruf A. Angka 5 huruf I jika penyusutan tadi merupakan koreksi positif atau angka 6 huruf A jika penyusutan tadi merupakan koreksi negatif. Selesai menginput penyusutan dan amortisasi fiskal, pilih tutup. Langkah kedua adalah mengisi transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Di transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan, terdapat
elemen-elemen seperti neraca bagian aktiva, neraca bagian kewajiban, laporan laba rugi, dan penyertaan hubungan istimewa. Data-data tersebut kita pindahkan sesuai dengan data yang ada. Jika sudah selesai, klik simpan. Selanjutnya adalah mengisi lampiran SPT PPH. Di dalam menu lampiran, terdapat 6 jenis lampiran SPT PPH. Saya akan mulai menjelaskan dari formulir 1771 lampiran 5, yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, dan susunan pengurus atau komisaris. Buka formulir 5, di situ akan terdapat 2 bagian. Bagian A adalah daftar pemegang saham atau pemilik modal. Bagian B adalah daftar susunan pengurus dan komisaris. Bagian A, klik baru, lalu tulis jumlah modal disetor penuh. Jumlah modal disetor penuh adalah jumlah keseluruhan modal kita yang beredar di masyarakat. Lalu kemudian tulis NPWP pemegang saham, nama pemegang saham, alamat pemegang saham. Untuk bagian jumlah modal pemegang saham, baru dimasukkan jumlah modal sesuai dengan yang disetorkan oleh masing-masing pemegang saham. Setelah selesai, klik simpan. Bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris. Klik baru, lalu input pengurus dan komisaris yang ada di perusahaan. Masukkan NPWP, nama pengurus, alamat, kemudian jabatannya. Setelah selesai, klik simpan.
Berikutnya adalah lampiran 4. Lampiran 4 berisi tentang penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termaksud objek pajak. Formulir 4. Di bagian A, terdapat penghasilan yang dikenakan PPh final. Masukkan dasar pengenaan pajak, tarif kita masukkan secara manual, lalu akan secara otomatis terisi PPh terutang. Di halaman 2, bagian B, terdapat penghasilan yang tidak termaksud objek pajak. Kita masukkan bila terdapat penghasilan yang termaksud kategori di jenis penghasilan 1 sampai 6 yang merupakan tidak termaksud objek pajak. Lampiran berikutnya yang akan kita isi adalah lampiran 3. Lampiran 3 adalah tentang kredit pajak dalam negeri. Untuk mengisi lampiran kredit pajak luar negeri, klik baru. Setelah itu, pilih jenis PPh yang dipotong atau dipungut. Kita mulai dengan PPh pasal 22. Cara pembayarannya, kita pilih entah itu dibayar sendiri atau dipungut oleh pihak lain. Untuk PPh pasal 22 yang dipotong karena kita melakukan impor, itu pilih dibayar sendiri, lalu akan otomatis terisi nilai impor bank devisa, NPWP, lalu nama PT kita. Masukkan alamatnya, masukkan kode map atau uraian pembayaran. Masukkan nomor NTPN sesuai dengan NTPN yang tercantum dalam SSP pembayaran kita. Masukkan jumlah pembayaran lalu tanggal setor. Klik simpan. Lakukan hal yang sama dengan pengisian PPh pasal 23 dan PPh pasal 26, jika ada. Setelah semua pilih tutup lagi, lalu pindah ke lampiran berikutnya. Lampiran berikutnya adalah lampiran kedua. Lampiran kedua berisi tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Pada lampiran 2, kita masukkan semua perincian dari masing-masing HPP, biaya usaha lain, dan biaya dari luar usaha, menurut laporan keuangan secara komersial.
Semua selesai terisi, klik simpan. Lampiran terakhir, dan jelas lampiran yang paling repot tentunya, adalah lampiran pertama, yaitu penghitungan penghasilan neto fiskal. Di lampiran 1 halaman 1 di ISPT, terdapat penghasilan neto komersial dalam negeri. Di halaman 1 ini, bagian nomor 1, 2, dan 3 diisi menurut laporan keuangan secara komersial. Untuk nomor 4, masukkan penghasilan yang dikenakan PPh final yang tidak termaksud objek pajak yang telah kita klasifikasikan tadi. Di lampiran 1 halaman 2 ISPT, terdapat penyesuaian fiskal positif. Tadi, saat kita melakukan rekonsiliasi fiskal sebelum masuk ke SPT PPh Badan, telah kita kelompokkan jenis-jenis koreksi positif sesuai dengan pos-posnya terhadap ISPT. Buka rekonsiliasi fiskal kita tadi, dan masukkan ke masing-masing jenisnya. Setelah selesai untuk koreksi fiskal positif, kita beralih ke halaman 3 ISPT, yaitu penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian fiskal negatif kita isi sesuai dengan klasifikasi yang telah kita lakukan di rekonsiliasi fiskal. Semua telah selesai terisi, klik simpan. Kemudian tutup. Semua lampiran telah kita isi. Langkah terakhir adalah mengisi SPT PPh Wajib Pajak Badan, bagian induk. Pilih SPT PPh Wajib Pajak Badan, lalu isi sesuai dengan keterangan yang telah kita terima dari perusahaan. Bagian pertama terdapat pembukuan. Bagian A sampai C terdapat penghasilan kena pajak, penghitungan PPh terutang, dan bagian C adalah kredit pajak. Bagian C dan D, C kredit pajak. Angka 10 itu berisi tentang PPh pasal 25.
Dan yang bagian D adalah PPh kurang atau lebih dibayar. Bagian E terdapat angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Bagian F terdapat PPh final dan penghasilan bukan objek pajak. Untuk PPh final diisi dari formulir 1771 lampiran 4, jumlah bagian A kolom 5. Dan untuk penghasilan yang tidak termaksud objek pajak, itu diisi dari penghasilan bruto, formulir 1771-4, jumlah B, kolom 3. Dan yang bagian G adalah pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa jika ada. Dalam kasus ini tidak ada, maka yang dipilih adalah 16B. Di bagian H terakhir, merupakan lampiran. Lampiran di bagian H merupakan lampiran selain lampiran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Checklist semua lampiran-lampiran yang sekiranya kita lampirkan dalam pelaporan SPT kita. Setelah selesai, tulis tanggal lapor SPT di kolom paling bawah. Lalu, klik simpan. Jika SPT PPh badan kita menunjukkan kurang bayar, terlebih dahulu kita harus melakukan pelunasan atau pembayaran menggunakan SSP. Setelah melakukan pelunasan menggunakan SSP, masukkan daftar SSP tersebut ke SPT PPh badan kita. Caranya, pilih menu SPT PPh, pilih daftar surat setoran pajak. Lalu, klik baru. Masukkan tanggal SSP, masa pajak, kode MAP, kode jenis setoran, nilai SSP, dan NTPN yang kita dapat dari bank bila kita melakukan pelunasan PPh kurang bayar kita. Setelah selesai semua, pilih keluar. Lampiran daftar surat setoran pajak tadi dapat kita cek, karena dia akan otomatis masuk langsung ke SPT PPh induk kita. Jika kita telah menginput SSP tadi akan masuk ke ISPT bagian C dan D, yaitu di bagian D-nya PPh kurang atau lebih dibayar di angka 12, yaitu PPh yang kurang dibayar pada angka 11A disetor tanggal. Tanggal penyetoran tadi adalah tanggal SSP kita. Telah selesai semua kita lakukan, untuk melakukan pencetakan, klik cetak di menu SPT PPh tahunan wajib pajak badan. Setelah kita klik cetak, akan muncul SPT tahunan PPh WP badan kita dalam bentuk PDF. Dan bisa kita save pula dalam bentuk PDF. Sekian video tutorial dari saya. Semoga membantu. Terima kasih.